Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manjada Wajada. Ketemu lagi di YouTube channel Akbar Zainuddin, inspirasi motivasi pengembangan diri. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah seorang alumni Gontor. Dari dulu suka menulis, di Gontor aktif di Darussalam Pos, lalu keluar dan mendirikan Kompasiana bersama beberapa rekan. Kompasiana ini luar biasa karena dibawa Kompas Gramedia Group. Kita akan ngobrol bagaimana ya para santri, alumni pesantren, para generasi muda mempersiapkan diri kalau mereka ingin menjadi seorang jurnalis. Assalamualaikum, Bang Iskandar Zulkarnain. Waalaikumsalam, Ustadz Akbar. Terima kasih sudah mengundang saya ke program ini. Bang Iskandar Zulkarnain terkenal dengan nama Isjet. Sejak kapan mulai menggunakan nama Isjet? Itu secaranya gimana itu? Dan itu sebetulnya yang biasa teman-teman media sosial panggil saya dengan nama Isjet. Diambil dari nama akun media sosial saya. Di semua platform saya menggunakan akun yang sama, yaitu Iskandar Jet. Bahkan website saya pun iskandarjet.com. Lalu dari situ disingkat, mereka memanggil saya dengan Isjet. Nah, kalau Iskandar Jet sendiri itu sebetulnya dari Iskandar Zulkarnain, disingkat dari jadi Iskandar Z, jadilah Iskandar Jet tadi. Boleh cerita Bang Isjet, apa kegiatan sekarang? Ya, sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan elektronik sebagai community manager di sana. Yang saya lakukan, saya mengelola produk digital untuk kebutuhan perusahaan. Sebetulnya kurang lebih sama dengan apa yang saya lakukan selama ini di Kompasiana, yaitu perusahaan tempat saya bekerja selama 11 tahun terakhir sampai 2018. Jadi saya mengelola media sosial, saya mengelola konten digital, saya mengelola community, dan mengelola interaksi orang-orang di dunia maya. Salah satu pendiri Kompasiana. Kompasiana ini apa ya? Saya ikut mendirikan Kompasiana di tahun 2008, 2009 pada saat produk ini baru pertama lahir. Pengalaman saya memang cukup lama di dunia jurnalistik, dan itu berawal dari keterlibatan saya di Republika sebagai reporter. Itu adalah pengalaman profesional saya sebagai jurnalis. Lalu dari situ saya berkutat di dunia komunikasi. Saya pindah ke PR konsultan sebagai konsultan kehumasan. Dari situ saya balik lagi ke dunia pers. Saya masuk ke kompas.com, tapi waktu itu masih sebagai copywriter karena saya sebagai penulis materi iklan di pengalaman sebelumnya di konsultan PR. Tapi pada saat saya bergabung di Kompas Gramedia, kompas.com ini bikin produk yang namanya Kompasiana. Waktu itu dibuat agar wartawan Kompas bisa ngeblog. Di 2007 itu sedang booming WordPress, Blogger, dan sejenisnya produk-produk blog. Akhirnya saya meminta izin ke atasan untuk ikut membesarkan produk ini. Akhirnya diizinkan, saya pindah ke departemen redaksi untuk mengelola Kompasiana sebagai editor, sebagai manajer. Lalu di 2018 saya resign. Nah, jadi Kompasiana ini adalah produk platform tempat orang menulis atau tempat orang ngeblog yang dibuat oleh grup Kompas Gramedia untuk semua masyarakat di Indonesia. Mulai kapan suka menulis? Bicara soal tulis menulis dan juga dunia jurnalistik itu tidak lepas dari kegiatan saya waktu menjadi santri di Gontor. Saya terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bernama Darussalam Pos. Itu adalah sebuah majalah
bukan majalah, koran dinding mingguan terbit setiap Jumat. Kita menyampaikan berita-berita terkini, hasil wawancara, hasil liputan, betul-betul gaya koran waktu itu. Lalu hasil ditempel di salah satu sudut gedung di pondok. Nah, intensitas saya dari kelas 3 sampai kelas 6 di sana tidak lepas dari kegiatan jurnalistik, dari liputan, wawancara, mengedit artikel, mengedit berita, membuat opini, dan segala macamnya. Dan keterlibatan itu kemudian menjadi modal saya untuk bisa menulis, untuk rajin menulis, dan sampai sekarang menulis itu menjadi penghidupan saya dan menjadi jalan hidup saya sampai saat ini. Seberapa serius Darussalam Pos itu, Bang? Iya, cukup intens ya. Prosesnya betul-betul walaupun kita belajar dan menjadi santri, tapi yang kita lakukan di Darussalam Pos ketika kita menjadi wartawan, ya kita jadi wartawan betulan. Sampai kita melakukan ekspedisi ke beberapa harian nasional, banyak harian nasional boleh saya katakan. Kita jalan-jalan ke Kompas, ke Panjimas, ke Radar waktu itu, ke PR, Pikiran Rakyat yang sekarang bikin produk online namanya Radar. Lalu kita ke Surabaya Pos, kita ke rumah Emma Ainun Najib. Semua ilmu yang ada di luar sana kita serap, kita datangkan juga narasumber-narasumber kompeten ke pondok untuk mengajari kru wartawan di Darussalam Pos dan juga santri-santri tentang bagaimana cara menulis. Jadi itu sangat intens dan profesional kita lakukan. Jadi apa yang kita jalani di pondok itu seakan-akan kita sedang berada di luar, seakan-akan kita melakukan itu memang untuk menghasilkan produk yang paling bagus buat dikonsumsi oleh para pembaca. Selesai dari Gontor, masih fokus di dunia tulis-menulis? Tetap, tentunya yang tadi saya bilang, saya tetap terjun di dunia yang sama dengan apa yang saya geluti di pondok. Mungkin tidak banyak orang seperti saya, yaitu alumni Gontor yang kegiatan rutinitasnya di pondok dibawa terus sampai dia jadi alumni, dan itu menjadi penghasilan dia dalam hidup gitu. Mungkin jarang. Karena biasanya dia aktif sebagai pesepak bola, tapi ya keluar ngajar guru, jadi guru misalnya. Atau aktif di marching band, lalu keluar dia ngambil profesinya sebagai tentara misalnya. Bagian keamanan, dia keluar tidak jadi polisi, tapi jadi entrepreneur misalnya. Jadi macam-macam, dan itu bebas-bebas saja di pondok. Tapi memang kalau saya kebetulan mengambil keahlian saya, profesi saya sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari selama 4 tahun di Gontor, yaitu di dunia jurnalistik dan tulis-menulis. Bang Isyad, apa suka duka bekerja di dunia jurnalistik itu? Suka duka, sukanya saya bisa ketemu banyak orang, sama halnya dengan saat saya di Gontor. Saya gampang izin keluar ke Ponorogo, ke Madiun untuk liputan. Bahkan ada teman saya, Ustadz Lukman, dia liputan sampai ke Bandung. Untuk waktu itu kalau nggak salah drum band kita, marching band kita diundang untuk lomba ke sana. Lalu kita bisa izin juga untuk ketemu dengan tamu yang datang ke pondok, ke Syekh Al-Azhar, ke Probo Sitojo, dan beberapa tamu penting dari negara. Ketika di luar jadi wartawan beneran ya sama. Sukanya itu bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu presiden, bisa ketemu menteri, bisa jalan-jalan naik pesawat ke luar negeri, keliling daerah. Dukanya, kebanyakan sukanya sih. Dukanya mungkin kita punya tanggung jawab besar atas apa yang kita tulis.
maka kita perlu memastikan datanya betul, namanya betul, kejadiannya valid. Kita konfirmasi lagi kepada narasumber, kita cek lagi datanya apakah yang disampaikan narasumber sudah sesuai dengan realitanya, dan seterusnya, sehingga itu menjadi sebuah tanggung jawab kita, dan kita tidak akan bisa digugat karena yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran. Duka yang lain mungkin jarang di rumah ya. Jadi sering keluyuran, dan memang kerjanya sebagai profesional, apapun profesinya pasti tidak mengenal jam kerja. Tapi saya pikir itu menyenangkan ya. Abang Z, keterampilan, pengetahuan, sikap mental apa yang mesti dimiliki kalau orang mau terjun di dunia jurnalistik? Ya, sebetulnya kalau tadi saya cerita, saya punya pengalaman sebagai jurnalis di Gontor, untuk kemudian saya menjadi jurnalis setelah lulus dari Gontor. Tapi sebetulnya itu tidak mutlak seperti itu. Banyak sekali alumni Gontor yang dulu tidak pernah nulis sama sekali di pondok, tapi sekarang jadi wartawan di banyak media massa, di grup Kompas, di televisi, dan macam-macam. Artinya tidak harus menjadi jurnalis, tidak harus bisa nulis pada saat di pondok atau pada saat kuliah, itu tidak mesti. Yang paling penting mungkin adalah kita bisa punya intelektualitas dalam bersosial, social intelligence itu penting, atau social quotient. Karena seorang jurnalis dia akan bertemu dengan banyak orang baru, dan dia harus bisa mengapresiasi jawaban orang, harus bisa menggali apa yang ingin dia ketahui, harus bisa meyakinkan orang bahwa apa yang akan ditulis adalah sesuatu yang bermanfaat, harus bisa bersosialisasi, bergaul, dan itu dilakukan sepanjang waktu. Dan juga mesti punya kegigihan untuk mendapatkan informasi yang tidak mudah diungkapkan oleh narasumber siapapun itu, karena memang kadang orang akan cenderung menutupi informasi agar tidak diketahui oleh publik, dan persistensi atau kegigihan seorang jurnalis itu sangat dibutuhkan. Sehingga kalau pertanyaannya bagaimana caranya agar bisa jadi jurnalis, ya saya pikir kuliah saja, lalu kemudian berinteraksi dengan mahasiswa seperti biasa. Di sana ada tugas-tugas menulis, itu dilakukan dengan sungguh-sungguh karena itu adalah menjadi modal penting. Ketika melamar jadi wartawan akan ditanyakan contoh artikel kita, akan diujikan juga, kita disuruh menulis, jadi akan dilihat juga kita sedikit banyak harus punya modal lah, tidak jelek-jelek amat tulisannya. Lalu setelah itu kita akan dicoba untuk meliput di beberapa bidang yang mungkin sama-sama sekali aneh dan asing buat kita. Maka soal jurusan pun bisa jurusan apapun, karena wartawan menerima semua jurusan, dan memang media pers membutuhkan wartawan dari banyak sekali latar belakang keilmuan dan pengalaman. Pesan untuk para generasi muda kalau mereka ingin terjun di dunia jurnalistik. Pesannya satu, honest, jujur. Ya, jangan pernah mengingkari fakta, jangan pernah berbohong, jangan pernah membuat rekayasa ataupun memanipulasi dan menyembunyikan informasi, karena itu sangat tidak diterima di dunia jurnalistik. Terima kasih banyak Bang Iskandar Zulkarnain yang telah berbagi bersama kita. Mudah-mudahan berkah ilmunya, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan Bang Iskandar selalu sukses, bahagia bersama keluarga, sukses di karir, sukses di keluarga, sukses membangun masa depan. Terima kasih, barokallah, barokallah, barokallah. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa mengambil inspirasi dari semua ini, mengambil motivasinya untuk menjadi diri kita yang lebih baik di masa mendatang. Salam Anjada Wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para santri, saya sudah siapkan satu buku khusus buat kalian. 3 sukses berawal dari pesantren. 5 alasan mengapa kalian harus punya buku ini. Pertama, ada tanda tangan asli saya. Kedua, ini ada pesan orang tua. Minta mereka menuliskan agar kalian selalu ingat pesan orang tua. Terus my dreams. Tuliskan impian-impian kalian di sini. Wujudkan di masa depan. Lalu ada janji untuk orang tua. Tuliskan janji kalian, komitmen untuk berubah. Ini buku motivasi untuk terus belajar
Demikian di pesantren, betah di pesantren, dan bangun impian masa depan Anda. Sukses berawal dari